Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Tak terasa kita sebentar lagi akan memasuki masa Prapaskah, masa retret agung, di mana pasti dalam masa itu kita akan diajak oleh gereja lagi untuk bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, atau biasa disebut ada pendalaman iman. Nah, pendalaman iman untuk Keuskupan Surabaya pada tahun ini 2021 kita diajak untuk berjalan bersama Petrus. Kita akan mengikuti perjalanan Petrus, dan dalam permenungan kita nanti dalam masa Prapaskah itu kita semua akan diajak untuk mengikuti perjalanan Petrus sebagai guru dan Tuhan. Nah, sebelum kita masuk dalam ibadat pendalaman iman, terlebih dahulu saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudari sahabat sekalian untuk mendengarkan dulu atau sedikit tahu penjelasan mengapa kita harus memilih tema mengikuti Simon Petrus sebagai mengikuti perjalanan Simon Petrus mengikuti Yesus sebagai guru dan Tuhan. Nah, supaya lebih jelas, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat lebih dulu apa yang Romo Kurda sendiri sebagai Ketua Komisi Kateketik Keuskupan Surabaya, apa yang beliau jelaskan. Nanti kita simak bersama supaya kita pada pendalaman iman nanti memahami dengan baik dan bisa mengikutinya dengan baik. Nah, mari kita simak. Pendalaman iman Prapaskah 2021, kita mengambil tema besar bersama Simon Petrus mengenal Yesus sebagai guru dan Tuhan. Mengapa Simon Petrus? Kok tidak yang lain? Simon Petrus adalah salah seorang yang pertama kali dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Di pinggir danau, sedang membereskan atau sedang menjala ikan. Simon Petrus memiliki peran yang menonjol di antara murid Yesus. Simon Petrus juga mengalami peristiwa-peristiwa khusus bersama Yesus. Menyaksikan kemuliaannya di atas gunung, diajak berjaga dengan berdoa di Taman Getsemani, diberi kuasa oleh Tuhan Yesus untuk memegang kunci kerajaan surga. Tetapi Simon Petrus juga dimarahi oleh Yesus karena sikapnya terhadap Yesus. Simon Petrus dikatakan enyahlah iblis. Simon Petrus juga satu-satunya murid yang menyangkal Yesus di depan orang lain. Hanya Simon Petrus yang menyangkal. Tetapi kemudian Simon Petrus menjadi pemimpin gereja pada awal masa perkembangannya setelah kenaikan Yesus ke surga. Oleh karena itu, Simon Petrus adalah paus yang pertama. Dan kita tahu dari kisah para rasul, Simon Petrus kemudian berubah menjadi pewarta, memberi khotbah di Serambi Salomo, memberi kesaksian, dan juga melakukan mujizat-mujizat. Kira-kira itu para saudara alasan mengapa Simon Petrus yang diambil untuk menemani kita, untuk kita ajak menemani perjalanan kita mengenal Kristus. Salah seorang murid yang dipilih Kristus sendiri, dia memiliki peran yang menonjol, diajak oleh Tuhan Yesus mengalami peristiwa khusus, ditegur, dimarahi dengan keras oleh Yesus, dan menyangkal Yesus, mengalami situasi yang menyangkal, dan kemudian perjalanan selanjutnya dia menjadi pemimpin gereja.
Kurang lebih itu mengapa dipilih Simon Petrus. Tentu dinamika ini, Bapak Ibu, para Romo, merupakan perjalanan hubungan Petrus dengan Yesus sangat menarik untuk kita renungkan bersama. Karena ini menjadi dinamika perjalanan iman kita juga. Mengikuti Yesus dan menjadi murid. Oleh karena itu, selanjutnya perjalanan kita bersama Simon Petrus, kita melangkah dalam 6 langkah. Jadi proses pendalaman iman masa Prapaskah kita lakukan dengan 6 langkah. Pertemuan yang pertama, ikutlah aku. Tuhan Yesus sendiri yang memilih dan mengundang Petrus untuk mengikutinya di pinggir danau. Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Petrus langsung ikut. Waktu itu dia bersama Andreas. Kemudian Tuhan Yesus berjalan sedikit lagi, berjumpa dengan Yakobus dan Yohanes yang sedang bersama ayahnya Zebedeus dan orang-orang upahannya sedang membereskan jala di perahu. Yakobus dan Yohanes juga diajak oleh Tuhan Yesus untuk mengikutinya. Tidak ada satu kata pun keluar dari mereka. Entah Petrus, entah Andreas, entah Yakobus, entah Yohanes, tidak ada. Mari ikutlah aku, kamu kujadikan penjala manusia. Mereka ikut begitu saja. Mereka tidak bertanya bagaimana cara menjala manusia dengan jala apa, dan lain sebagainya. Tidak. Maka di sini yang ingin ditawarkan kepada kita adalah tawaran oleh Tuhan Allah dipilih sendiri dan diajak sendiri, tinggal satu soalnya. Mau atau tidak? Tidak ada kata lain. Selanjutnya, pada pertemuan yang kedua, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes sebagai murid-murid pertama mengikuti Tuhan Yesus dalam banyak hal. Ketika menyembuhkan ibu mertuanya, mengajar di bait Allah atau sinagoga atau tempat berdoa, kemudian melakukan mujizat, lalu menyembuhkan orang yang sakit dan banyak hal. Maka setelah mengikuti Yesus dengan berbagai pengalaman, kemudian di tengah jalan Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, kata orang siapakah aku ini? Ada banyak jawaban. Ada Yohanes Pembaptis, ada Elia, ada nabi yang lain. Tetapi kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada para muridnya, apa katamu siapakah aku ini? Petrus memberikan jawaban mewakili teman-temannya, engkau adalah Mesias. Tetapi Tuhan Yesus melarang dengan keras agar jangan memberitahukan kepada siapapun tentang siapa dirinya. Mengapa Tuhan Yesus melarang? Apakah yang disampaikan Petrus, pengakuan yang disampaikan Petrus itu salah? Kalau salah, kenapa tidak dibenarkan? Tetapi kalau benar, kenapa dilarang? Tidak ada penjelasannya di dalam kitab suci. Tuhan Yesus melarang keras agar jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dirinya. Itu pengakuan Petrus. Langkah yang kedua. Perjalanan terus berlanjut, para Romo, Bapak Ibu. Kemudian tibalah
ada konflik antara Petrus dan Yesus. Maka dalam pertemuan ketiga, kita diajak untuk mendalami, merenungkan konflik di antara mereka. Sampai Yesus mengatakan, enyahlah iblis kepada Petrus. Maka pertemuan ketiga kita beri judul enyahlah iblis. Pemahaman yang berbeda antara Yesus dan Petrus tentang Mesias. Oleh karena itu, Tuhan Yesus melarang dengan keras karena pemahamannya berbeda. Ketika itu Tuhan Yesus menyampaikan bahwa anak manusia harus menderita, ditolak oleh tua-tua, dan mati serta bangkit. Kemudian Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan menegur dia. Tidak jelas alasannya. Kenapa? Lalu kemudian Tuhan Yesus memarahinya. Enyahlah iblis. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tetapi yang dipikirkan oleh manusia. Itu pertemuan yang ketiga. Terjadi konflik antara Petrus dan Yesus. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan para Romo, pada pertemuan yang keempat, kita diajak untuk mengalami peristiwa penampakan kemuliaan Yesus di atas gunung. Petrus, Yakobus, dan Yohanes diajak Tuhan Yesus naik ke atas gunung. Dan kemudian ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, tiba-tiba bersinar kemuliaan dan ada Elia dan Musa. Pakaiannya putih berkilau-kilauan. Tidak ada seorang pun yang mampu mengelantang pakaian seperti itu. Ini berarti ini bukan buatan manusia. Melihat, mengalami situasi seperti itu, Petrus sangat bahagia. Kemudian dia mengusulkan atau semacam usulan mendirikan 3 tenda. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Apa maksud Petrus mengusulkan 3 tenda itu tidak dijelaskan. Siapa yang menyuruh mengusulkan itu? Tidak ada. Tiba-tiba saja Petrus mengusulkan itu. Tuhan Yesus sama sekali tidak menjawab usulan Petrus itu. Tetapi kemudian ada suara dari dalam awan yang memberi penegasan, dengarkanlah dia. Seolah-olah mengatakan, jangan mendengarkan keinginanmu sendiri, harapanmu sendiri. Dengarkanlah dia. Maka di sini mulai sedikit demi sedikit terjawab. Mengenal Tuhan Yesus, mengikuti, dan menjadi muridnya adalah mendengarkan dia. Bapak, Ibu, dan para Romo, ketika Yesus menampakkan diri kemuliaannya di atas gunung, Yesus juga melarang mereka untuk menceritakan ini. Kemudian mengajak mereka turun. Mengapa Yesus lagi-lagi melarang? Pada pertemuan kelima, kita diajak untuk mengalami peristiwa penyangkalan Petrus. Waktu itu Yesus ditangkap, kemudian dibawa ke rumah imam besar, diadili oleh para imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi dengan menghadirkan saksi-saksi palsu. Yesus memberi kesaksian yang benar, yang jujur tentang dirinya. Sedangkan Petrus di luar, di halaman rumah imam besar itu, berhadapan dengan seorang perempuan, dan seorang perempuan itu seorang hamba dari imam besar itu. Hanya berhadapan dengan perempuan dan itu hamba, kita tahu
Di dalam dunia kehidupan Yahudi, perempuan adalah kelas 2 waktu itu. Apalagi dia seorang hamba. Dan orang-orang lain siapa tidak dijelaskan di dalam kitab suci. Jelas mereka tidak punya otoritas sama sekali. Tidak seperti para imam kepala di dalam rumah imam besar itu, ahli Taurat, mereka punya otoritas. Yesus berhadapan dengan orang-orang dan semuanya laki-laki dan mempunyai otoritas. Sedangkan Petrus berhadapan dengan orang-orang yang tanpa otoritas sama sekali. Tetapi mereka memberikan pernyataan yang benar. Mereka jujur. Engkau adalah salah satu dari mereka, kan? Sedangkan Tuhan Yesus berhadapan dengan saksi palsu, saksi yang tidak benar. Tetapi Petrus berhadapan dengan orang-orang yang menyampaikan kebenaran. Memang benar Petrus adalah salah seorang dari rombongan Yesus. Tapi justru Petrus berbohong. Dia menyangkal. 3 kali dia menyangkal. Kemudian ayam berkokok dan Petrus menangis terseduh-seduh. Terjadi penyangkalan. Maka kita melihat alurnya Bapak Ibu dan para saudara, dari pinggir pantai diajak, kemudian mengakui sebagai Mesias, ada konflik, dan kemudian dengarkanlah dia. Ternyata tidak mudah oleh Petrus untuk mengenal Yesus, mengikutinya, dan menjadi muridnya. Setelah itu Tuhan Yesus disalibkan, dimakamkan, para murid lari dan kehilangan harapan. Lalu karena Yesus wafat disalib dan dimakamkan, mereka kehilangan harapan. Meskipun ada berita Maria Magdalena datang ke makam Tuhan Yesus, dicuri orang. Petrus sendiri pun sudah ke makam dan tidak ditemui Yesus di situ. Meskipun juga Yesus yang bangkit sudah menampakkan diri di antara para murid, yang pertama tanpa Thomas, yang kedua dengan Thomas. Tetapi tetap saja Petrus dan teman-teman kehilangan harapan. Lalu mereka kembali menjadi penjala ikan. Ini yang kita alami peristiwa ini dalam pertemuan ke-6. Kehadiran Tuhan Yesus yang bangkit. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku 3 kali? Dan Petrus menjawab 3 kali juga. Di akhir Tuhan Yesus mengatakan, ikutlah aku. Dari awal di pinggir pantai, di pinggir danau, Yesus mengajak mereka, ikutlah aku. Tapi sudah mereka mengikuti sekian lama, ternyata masih ikutlah aku lagi. Loh, apakah selama ini tidak ikut Petrus? Kurang lebih demikian Bapak Ibu yang kita dalami selama pendalaman iman masa Prapaskah dengan 6 langkah ini. Dan ini kita harapkan kita mengalami perjalanan iman kita juga. Maka ini adalah sebuah proses Bapak Ibu, 6 pertemuan itu. Kita diajak berjalan bersama Simon Petrus yang diawali dari peristiwa di danau ketika menjumpai Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, diajak mengikutinya. Mereka mengikuti melalui dinamika relasi yang semakin hari semakin mendalam dan berpuncak pada pengalaman kebangkitan juga di pantai. Ini sebuah proses. Mengenal, mengikuti, menjadi murid adalah sebuah proses. Berawal dari pantai dengan ajakan Yesus ikutlah aku. Setelah melalui perjalanan yang tidak mudah, kembali lagi ke pantai dengan ajakan yang sama, ikutlah aku. Dari pantai sampai ke pantai lagi ternyata. Ada berbagai pengalaman pembentukan Petrus, para murid lainnya oleh Yesus Guru dan Tuhan. Maka dari perjalanan Petrus ini,
untuk mengenal Yesus Guru dan Tuhan bukanlah peristiwa yang terjadi begitu saja, namun melalui proses mengikuti yang panjang. Maka 6 pertemuan itu merupakan sebuah proses yang berurutan, sebuah perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan mengenal dengan mengikuti dan menjadi murid Yesus, Guru dan Tuhan. Karena masa Prapaskah adalah masa pertobatan, maka diharapkan dalam masa Prapaskah itu dengan berjalan bersama Petrus, mengenal Yesus Guru dan Tuhan dengan mengikuti dan menjadi muridnya, ini adalah perjalanan yang membawa kita pada pertobatan di masa Prapaskah. Memperbaharui kembali, merefleksikan kembali dan memperbaharui kembali pengenalan kita, pengenalan saya dan Bapak Ibu terhadap Yesus Guru dan Tuhan yang kita ikuti dan imani. Kita diajak untuk merasakan proses itu kembali. Yang kedua, pertobatan yang diharapkan berbuah bagi pertumbuhan iman kita secara pribadi maupun sebagai komunitas murid di lingkungan dan stasi. Bapak Ibu yang terkasih, itulah penjelasan dari Romo Kurdo. Saya rasa itu sudah cukup jelas dan cukup menghantar kita untuk bermenung bersama pada pendalaman iman yang akan datang. Nah, karena situasi kita masih dalam masa pandemi ini, situasi kita tidak memungkinkan untuk bertemu satu sama lain, untuk mengadakan ibadat PP bersama seperti tahun-tahun yang lalu, maka juga dibolehkan untuk kita mengikutinya lewat YouTube seperti ini. Jadi nanti di paroki kita akan di-sharekan linknya setiap hari Selasa. Berarti kita akan mengikuti pendalaman itu setiap hari Selasa. Sampai jumpa pada ibadat pendalaman yang akan datang. Salam sehat, semoga kita semua tetap sehat, gembira, dan Tuhan memberkati. Terima kasih.